Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi kekongruenan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Heni Yuliastuti, dengan NIM 1817407056, dan teman saya, Septi Muzila, dengan NIM 1817407033, dan yang terakhir, Ummu Lutfiatur Rohmah, dengan NIM 1817407083. Di sini kami akan membahas tentang 3 poin. Yang pertama ada definisi kekongruenan, kedua ada sifat kekongruenan, dan yang terakhir aplikasi kekongruenan. Oke, pada materi yang pertama yaitu definisi kekongruenan yang dibawakan oleh teman saya, Ummu Lutfiatur Rohmah. Dipersilahkan. Ya, langsung saja ke materi yang pertama yaitu definisi 5.1. Jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M. Bila dan hanya bila M membagi A dikurangi B. Jika M tidak membagi A dikurangi B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M. Sebagai contoh, 25 kongruen 1 modulo M. Kita menggunakan definisi 5.1 yaitu A min B. Maka sebab 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Nah, 24 ini membagi habis oleh 4, terbagi habis oleh 4. Contoh yang kedua yaitu 31 tidak kongruen 5 modulo M. Sebab 31 dikurangi 5 sama dengan 26. Nah, 26 ini tidak terbagi habis oleh 6. Lanjut ke teorema 5.1, A kongruen B modulo M bila dan hanya bila ada bilangan bulat K sehingga A sama dengan MK plus B. Kita telah mempelajari bahwa jika A dan M bilangan-bilangan bulat dan M lebih dari 0, menurut algoritma pembagian, maka A dapat dinyatakan sebagai A sama dengan M dikali Q ditambah R, dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M. Ini berarti bahwa A dikurangi R sama dengan M dikali Q, yaitu A kongruen R modulo M. Karena 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M, maka ada M buah pilihan untuk R, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai dengan M dikurangi R. Jadi setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2, 3 sampai dengan M dikurangi 1. Hal ini dinyatakan sebagai teorema berikut ini. Teorema 5.2. Setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2, 3 sampai dengan M dikurangi 1. Lanjut ke definisi 5.2. Jika A kongruen B modulo M dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Untuk kekongruenan modulo M ini 0, 1, 2, 3 sampai dengan M dikurangi 1 disebut himpunan residu terkecil modulo M. Sebagai contoh, residu terkecil dari 71 modulo 2 adalah 1, karena sisa dari 71 dibagi 2 adalah 1. Contoh yang kedua, residu terkecil dari 71 modulo 3 adalah 2, karena sisa dari 71 dibagi 3 adalah 2. Contoh yang ketiga yaitu residu terkecil dari negatif 53 modulo 10 adalah 7, sebab sisa negatif 53 dibagi 10 adalah 7. Nah, kita membuktikan contoh ini menggunakan teorema 5.1 di mana A sama dengan MK plus B. A-nya itu negatif 53, M itu 10, K dan B itu suatu bilangan bulat. Maka kita dapat tulis negatif 53 sama dengan 10 dikali negatif 6 ditambah 7.
Nah, terbukti bahwa sisa negatif 53 dibagi 10 adalah 7. Maka residu terkecil dari negatif 53 modulo 10 adalah 7. Contoh yang keempat yaitu himpunan residu terkecil modulo 5 adalah 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita juga dapat mencarinya dengan menggunakan teorema 5.1 di mana A sama dengan MK ditambah B. Sebagai contoh untuk yang 0. 0 itu A, M itu karena modulo 5, maka M-nya itu 5, K dan B itu suatu bilangan bulat. Maka kita dapat tulis 0 sama dengan 5 dikali 0 ditambah 0. Terbukti bahwa 5 dikali 0 ditambah 0 sama dengan 0. Begitupun untuk membuktikan yang 1, 2, 3, dan 4, kita masih menggunakan teorema 5.1 yaitu A sama dengan MK ditambah B. Lanjut ke teorema 5.3, A kongruen B modulo M bila dan hanya bila A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Sebagai buktinya yaitu pertama kita buktikan jika A kongruen B modulo M, maka A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Karena A kongruen B modulo M, maka A kongruen R modulo M dan B kongruen R modulo M dengan R adalah residu terkecil modulo M, atau 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M. Selanjutnya, A kongruen R modulo M berarti A sama dengan M dikali Q ditambah R untuk suatu bilangan bulat Q, dan B kongruen R modulo M berarti B sama dengan M dikali T ditambah R untuk suatu bilangan bulat T jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Kedua, dibuktikan jika A dan B memiliki sisa yang sama jika dibagi M, maka A kongruen B modulo M, misalkan A memiliki R jika dibagi M, berarti A sama dengan M dikali Q ditambah R. Dan B memiliki sisa R jika dibagi M, berarti B sama dengan M dikali T ditambah R. Dari kedua persamaan itu, maka diperoleh bahwa A dikurangi B sama dengan M dikali Q dikurangi T. Berarti A kongruen B modulo M terbukti. Menurut teorema-teorema terdahulu, ungkapan-ungkapan berikut mempunyai arti yang sama, yaitu N kongruen 7 modulo 8, maka N sama dengan 7 ditambah 8K untuk suatu bilangan bulat K, dan N dikurangi 7 sama dengan 8K untuk suatu bilangan bulat K. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Septi Musila, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu definisi 5.3. Himpunan bilangan bulat R1, R2, R3, sampai Rm disebut sistem residu lengkap modulo M bila dan hanya bila setiap elemennya kongruen modulo M dengan satu dan hanya satu dari 0, 1, 2 sampai dengan M-1. Contoh 5.5. 1. Himpunan 45, negatif 9, 12, negatif 22, 24 adalah suatu sistem residu lengkap modulo 5. Dapat diperiksa bahwa 45 kongruen 0 modulo M. Negatif 9 kongruen 1 modulo 5. 12 modulo 2 modulo 5. Negatif 22 kongruen 3 modulo 5. 24 kongruen 4 modulo 5. Yang kedua, himpunan 0, 1, 2,
2, 3, 4 juga merupakan suatu sistem residu lengkap modulo 5, sekaligus sebagai himpunan residu terkecil modulo 5. Kekongruenan modulo suatu bilangan bulat positif adalah suatu relasi antara bilangan-bilangan bulat. Dapat ditunjukkan bahwa relasi kekongruenan itu merupakan relasi ekuivalensi. Kita ingat bahwa suatu relasi disebut relasi ekuivalensi jika relasi itu memiliki sifat refleksi, sifat simetris, dan sifat transitif. Jika M, A, B, dan C adalah bilangan-bilangan bulat dengan M positif, maka yang pertama, A kongruen A modulo M disebut sifat refleksi. Yang kedua, jika A kongruen B modulo M, maka B kongruen A modulo M disebut sifat simetris. Yang ketiga, jika A kongruen B modulo M dan B kongruen C modulo M, maka A kongruen C modulo M disebut sifat transitif. Kita akan membuktikan sifat-sifat tersebut. Yang pertama, karena A dikurangi A sama dengan 0 sama dengan 0M, maka A kongruen A modulo M, yaitu sifat refleksi. Yang kedua, yaitu sifat simetris. Karena A kongruen B modulo M, maka B min A sama dengan KM untuk suatu bilangan bulat K, sehingga A dikurangi B sama dengan negatif KM, yang berarti bahwa B kongruen A modulo M. Yang ketiga, sifat transitif, yaitu A kongruen B modulo M berarti A dikurangi B sama dengan KM untuk suatu bilangan bulat K. B kongruen C modulo M berarti B dikurangi C sama dengan HM untuk suatu bilangan bulat H. Ruas-ruas kedua persamaan dijumlahkan sehingga diperoleh A dikurangi C kongruen K plus H dikali M, yang berarti bahwa A kongruen C modulo M. Karena relasi kekongruenan pada himpunan bilangan bulat memenuhi tiga sifat tersebut, maka relasi kekongruenan pada himpunan semua bilangan bulat merupakan relasi ekuivalen. Akibatnya, himpunan bilangan bulat terpartisi dalam himpunan-himpunan bagian yang setiap himpunan bagiannya disebut dengan kelas. Pemberian nama untuk suatu kelas menggunakan nama salah satu anggota dari kelas tersebut yang dibubuhi tanda garis di atasnya atau tanda kurung persegi. Misalnya yang ada di bawah ini ya. Selanjutnya, relasi kekongruenan mempunyai kemiripan sifat dengan sifat persamaan, sebab relasi kekongruenan dapat dinyatakan sebagai persamaan, yaitu A kongruen B modulo M, sama artinya dengan A sama dengan B ditambah KM untuk suatu bilangan bulat K. Selanjutnya yaitu teorema 5.4. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A plus C kongruen B plus D modulo M. Buktinya, A kongruen B modulo M berarti A sama dengan MS plus B untuk suatu bilangan bulat S. C kongruen D modulo M berarti C sama dengan MT plus D untuk suatu bilangan bulat T. Jika ruas-ruas persamaan
persamaan ini dijumlahkan akan memberikan bahwa A plus C sama dengan MS plus B ditambah MT plus D. A plus C sama dengan M dikali S plus T ditambah B plus D. A plus C dikurangi B plus D sama dengan M dikali S plus T. Ini berarti A plus C kongruen B plus D modulo M. Jadi terbukti. Teorema 5.5. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka AX plus CY kongruen BX plus DY modulo M untuk setiap bilangan bulat X dan Y. Buktinya, A kongruen B modulo M berarti A sama dengan MS plus B untuk suatu bilangan bulat S. C kongruen D modulo M berarti C sama dengan MT plus D untuk suatu bilangan bulat T. Jika kedua ruas persamaan pertama dikalikan X dan kedua ruas persamaan kedua dikalikan Y, diperoleh AX sama dengan MSX plus BX dan CY sama dengan MTY plus DY. Selanjutnya, jika ruas-ruas dua persamaan ini dijumlahkan, maka diperoleh AX plus CY sama dengan MSX plus BX ditambah MTY ditambah DY. Selanjutnya, MSX plus TY ditambah BX plus DY. Selanjutnya, AX plus CY dikurangi BX plus DY sama dengan M dikali SX plus TY. Persamaan terakhir ini berarti bahwa M dalam kurung AX plus CY dikurangi BX plus DY atau AX plus CY kongruen BX plus DY modulo M sehingga terbukti. Teorema 5.6. Jika AC kongruen BC modulo M dengan C, M sama dengan 1, maka A kongruen B modulo M. Buktinya, AC kongruen BC modulo M berarti M AC dikurangi BC atau M C dikali A dikurangi B. M C dikali A dikurangi B dengan C, M sama dengan 1, maka M A dikurangi B berarti A kongruen B modulo M, sehingga terbukti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Heni. Teorema selanjutnya ada teorema 5.8. Misalkan M suatu bilangan bulat positif, bilangan-bilangan bulat A dan B masing-masing saling prima dengan M. Jika bilangan-bilangan bulat X dan Y sedemikian sehingga A pangkat X kongruen B pangkat X modulo M dan A pangkat Y kongruen B pangkat Y modulo M, maka A pangkat X, Y kongruen B pangkat X, Y modulo M. Akan dibuktikan untuk X dan Y bilangan-bilangan bulat, maka ada bilangan-bilangan bulat U dan V. Sedemikian sehingga U kali X kurangi V kali Y sama dengan X, Y. Dari ketentuan diperoleh A pangkat UX kongruen dengan B pangkat UX modulo M dan A pangkat VY kongruen B pangkat VY modulo M. Selanjutnya, A pangkat UX B pangkat VY kongruen dengan A pangkat VY B pangkat UX modulo M, maka
A pangkat UX dikurangi VY akan kongruen dengan B pangkat UX kurangi VY modulo M. Karena A, M sama dengan B, M sama dengan 1, maka A pangkat X, Y kongruen dengan B pangkat X, Y modulo M. Jadi permasalahan ini terbukti. Teorema selanjutnya ada teorema 5.9. 10 pangkat N kongruen 1 modulo 9 untuk N yang bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Akan dibuktikan 10 pangkat N dikurangi 1 sama dengan 9, 9, 9, dan seterusnya, yang artinya N angka semuanya 9, yaitu terbagi oleh 9. Jadi 10 pangkat N kongruen 1 modulo 9. Oke, pembahasan yang terakhir ada aplikasi kekongruenan. Di sini ada teorema 5.10 yang berbunyi setiap bilangan bulat kongruen modulo 9 dengan jumlah angka-angkanya. Buktinya, ambil sembarang bilangan bulat N yang angka-angkanya secara berurutan adalah N sama dengan DK, DK kurangi 1, DK kurangi 2, dan seterusnya sampai D2, D1, D0. Atau dapat dituliskan N dikurangi DK 10 pangkat K ditambah DK kurangi 1 10K kurangi 1 ditambah DK kurang 2 10K kurang 2 ditambah dan seterusnya sampai D2 10 pangkat 2 ditambah D1 10 ditambah D0 dengan 0 kurang dari sama dengan D1 kurang dari sama dengan 9, yaitu untuk I yang bernilai 0, 1, 2, dan seterusnya sampai K, dan K tidak sama dengan 0. Menurut teorema sebelumnya, teorema 5.8, ada 10 pangkat N kongruen 1 modulo 9 untuk N yang bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, sehingga dituliskan N sama dengan DK kali 1 ditambah DK min 1 dikali 1 ditambah DK min 2 dikali 1 ditambah dan seterusnya sampai D2 kali 1 D1 kali 1 ditambah D0 modulo 9 akan menghasilkan N sama dengan DK ditambah DK min 1 ditambah DK min 2 dan seterusnya sampai ditambah D2 ditambah 1 ditambah D0 modulo 9. Jadi bilangan bulat N kongruen modulo 9 dengan jumlah angka-angkanya. Jadi teorema tersebut terbukti. Demikian materi yang kelompok kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan terima kasih telah menyimak video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.